Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan kalian semua. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wahid Supriyadi, Dubes Rusia pada tahun 2016 sampai 2020. Baik, kita akan koneksi pada Mbak Indah Aryani dan Pak Wahid Supriyadi sebentar ya. Oke, baik. Oke, good. Halo, Assalamualaikum. Apakah sudah bisa connect? Halo Bu Eka, selamat malam. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Ya ampun, lagi di Magelang ya? Iya, ini di tengah. Sebentar, ada ya. Mbak Indah ini. Mbak Indah, mana sudah terima buku ya? Mbak Indah adalah Pak Wahid. Saya akan perkenalkan Mbak Indah nanti. Okay. Mbak Indah adalah wartawan. Beliau adalah wartawati dulu di majalah Prodo dan di majalah Dewi. Jadi itu yang Pak Wahid dengar suara saya ya? Dengar jelas kok. Ya. Maaf mungkin gambar saya kurang jelas karena ini di restoran sedang makan. Tapi ini di tengah di tengah hutan 22 hektar. Mbak Indah, Mbak Indah mana nih? Kok Mbak Indah agak susah? Mbak Indah, Bapak dan Ibu yang saya sayangi, pemirsa budiman yang saya sayangi, saya ingin memperkenalkan Pak Wahid Supriyadi. Pak Wahid Supriyadi pernah menjadi konjen RI di Melbourne 2004 sampai 2007, kemudian Dubes RI untuk Uni Emirat Arab 2008 sampai 2011, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan negeri Belarus pada 2016 sampai 2020. Dan saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa Pak Wahid punya buku yaitu berjudul Diplomasi Ringan dan Lucu, dan saya kira kita akan banyak membicarakan buku ini karena ini betul-betul tentang komunikasi. Dan untuk mahasiswa kesehatan masyarakat atau mahasiswa kesehatan, kita dapat belajar juga how to communicate ya dengan berbagai macam latar budaya. Jadi di kelas kami Pak Wahid ada komunikasi kesehatan, sehingga bagaimana esensi dari komunikasi ini, maka itu akan sangat berguna sekali untuk untuk mahasiswa kesehatan juga. Baik, ini ada banyak. Terima kasih yang telah hadir, Prof. Lia Amalia, terima kasih Prof. Kemudian Bu Bekti, terima kasih banyak. Kemudian Bu Kartikawati, terima kasih sudah hadir. Banyak sekali, terima kasih. Kemudian Bu Teti, terima kasih banyak sudah hadir. Mbak Indah kok belum ini ya? Sebentar Mbak Indah. Mbak Indah. Pesertanya ibu-ibu semua nih kelihatannya. Pak Alfian, terima kasih sudah hadir ya. Pak Wahid, suaranya Pak Wahid kayaknya kurang jelas deh. Oh ya, bisa dengar Bu? Ya. Halo. Ini Mbak Indah. Mbak Indah suara Pak ini Pak Wahid. Ya, Bu Indah, selamat malam. Mudah-mudahan udah baca bukunya. Sudah, ini seru banget. Belum selesai semua, tapi menarik banget ceritanya. Terima kasih ya. Bisa dengar suara saya? Ini sekarang Mbak Indah sudah hadir. Ya. Suara saya bisa dengar? Mbak Indah, suaraku jelas nggak? Jelas. Semuanya jelas, suara Mbak Weka jelas, suara Pak Wahid jelas. Jelas ya? Oke. Ya. Baik, ya. Jelas, Pak. Jadi kita beruntung sekali nih Mbak Indah ya. Biasanya Pak Wahid kita akan mengudara hari Rabu, tapi Pak Wahid juga berhalangan untuk hari Rabu. Dan kebetulan sekali pada hari Rabu itu juga saya dan Mbak Indah Aryani menghadiri acara hari ulang tahun Cak Nur Malis Majid, sehingga kita sesuai sudah kalau misalnya kita waktunya diaturin ya. Ya. Baik, jadi ini ceritanya
macam-macam jadi buku ini ya Pak Wahid ya. Oh iya, jadi kita bisa lihat tentang Pak Wahid bercerita, ada bule yang pakai baju batik pegawai negeri gitu ya di Melbourne. Kemudian Pak Wahid sempat merasa ketakutan dengan istri ketika berada di Wisma Indonesia di Timur Tengah gitu ya. Kemudian ada kebut-kebutan mahasiswa di pakai Merside gitu ya, di mahasiswa Uni Emirat Arab gitu. Itu menarik sekali. Baik, silakan Pak Wahid untuk berkisah tentang buku ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Eka, Bu Mbak Indah ya, dan Ibu Bapak sekalian diberikan waktu untuk sekedar membuka sedikit saja ya buku saya. Tapi pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa kita berpikir positif saja ya, positive thinking. Jadi ternyata dengan adanya pandemi ini, saya bisa menulis buku. Jadi saya nikmati saja ketika di Rusia ya, beberapa bulan kita harus working from home, dan itu jadi mendorong saya yang sebenarnya sudah lama ingin menulis buku. Cerita-cerita yang ringan saja. Saya memang ambil segmen yang tidak terlalu serius, walaupun ada juga mungkin cerita yang serius ya. Jadi pertama ada beberapa message yang ingin sampaikan, yaitu bahwa ya mungkin orang nggak tahu, saya ini sebenarnya orang dari Kampung Kluthuk betul ya, di listrik di dari Kebumen itu masih 20 km. Dan ada itu istilah Kampung Kluthuk. Ya, Kampung Kluthuk ada yang tahu nggak ya? itu kalau orang Jawa bilang aja Pak yang ada orang Jawa bilang tuh desit gitu ya. Jadi tidak ada listrik, itu baru tahun 95 masuk di kampung saya. Dulu di kampung saya ini SD aja udah banyak ke Jakarta. Ini ada satu kampung di Kemayoran yang mayoritas dari kampung saya. SMA tuh udah hebat. Waktu itu saya juga tanya bapak saya, Pak ini diterima di Gajah Mada nih, terima enggak? Bapak saya marah gitu. Kamu masuk Gajah Mada ini susah, saya bilang gitu. Jadi kamu udah diterima, ya terpaksa dipinjemin tetangga-tetangga itu ya, dipinjemin tetangga-tetangga untuk saya ke Jogja, dan saya jarang pulang karena saya malu juga nih dengan tetangga-tetangga saya. Jadi kalau enggak penting jarang pulang, tapi akhirnya di situ saya bekerja sambil kuliah. Dan juga kedua, saya bukan dari jurusan yang mainstream ya. Kebanyakan di Kementerian Luar Negeri, Depu zaman dulu kan dari hubungan internasional ya. Saya dari sastra Inggris gitu ya. Tapi memang saya juga tidak punya bakat sastrawan, jadi ngambang sebenarnya itu. Tapi ternyata menulisnya bagus banget. jadi akhirnya ya itu karena latihan. Jadi mungkin banyak cerita tentang Pak Sabam itu ya. Jadi kenapa saya dulu agak khawatir, agak takut saya nulis di media. Jadi waktu itu saya masih penempatan pertama junior. Ini cerita sedikit mengenai tulis menulis. Jadi saya ingin memberikan sampaikan pada teman-teman, jangan takut untuk menulis karena perlu latihan, perlu exercise. Jadi waktu itu Pak Sabam Siagian, saya kira semua tahu, dubes saya, mantan chief editor di Jakarta Post. Saya suatu ketika tanya, Pak gimana sih cara nulis? Dia bilang, Wahid, I'm chief editor, tapi ketika saya nulis, saya harus baca bisa 10 kali. Kaget juga saya, biasanya kita nulis ya, baca sekali, 2 kali aja udah males gitu. Jadi seorang chief editor sampai baca berkali-kali agar tulisan itu bisa dimuat di sebuah media. Nah, tulisan saya pertama kali sebenarnya saya iseng-iseng menulis mengenai strategic and defense karena saya dulu sering ikut seminar di Strategic and Defense Study Center di NU. Dan ternyata dimuat di Suara Pembaruan, yaitu tahun 93 saya pulang ke Indonesia itu. Jadi di situ saya mulai pede untuk menulis. Jadi sebenarnya perlu exercise ya untuk menulis itu. Jadi teman-teman yang belum pernah menulis ya sebenarnya ini masalah passion ya, passion dan juga ada dorongan kuat untuk menulis. Nah kemudian juga apa yang saya sediakan di sastra ternyata juga dalam diplomasi ini sangat penting sekali, yaitu apa kekuatan kita ini sebenarnya di budaya. Ya. Saya udah keliling lah seluruh benua, udah saya kelilingin. Tapi sebenarnya itu yang saya rasakan. Makanya ketika saya menjadi konjen di Melbourne, saya sudah mulai memperkenalkan dengan diplomasi budaya. Jadi festival Indonesia pertama sebenarnya saya selenggarakan di Melbourne. Sambutannya luar biasa sampai wali kota waktu itu bilang ke saya, John So ya, keturunan Hong Kong, Wahid, I have money for you. Jadi kemudian ada Departemen Multicultural Affairs ya, ada anggota parlemen orang Kamboja, dia bilang, Wahid ada duit di sini. Jadi akhirnya dengan modal yang cekak itu saya bisa dengan festival yang sangat besar di Federation Square di Melbourne. Ini yang festival pertama tahun 2005.
Dan akhirnya di Emirat Arab agak beda memang ya suasananya. Kemudian di sana banyak kanti kawin, resources kita tidak ada, dan tidak bisa pakai taman karena di sana taman itu mahal sekali ya. Rumput itu 3 bulan 4 bulan harus diganti dan itu disiram dengan teknologi dari Israel saya dengar ya. Kemudian saya ke negeri yang dingin di Rusia, beda lagi budayanya. Jadi sebenarnya awal-awal saya agak cultural shock ketika saya pindah ke Uni Emirat Arab. Karena apa? Saya 11 tahun tuh di Australia. Australia. Ya, jadi di Australia itu kuncinya apa? Berani debat dan memberikan jawaban yang logic thinking ya dan faktual. Dan itu ternyata banyak yang tadinya anti, yang tidak suka. Bahkan ada di situ mungkin ya Bu Weka ada satu bagian saya bertemu dengan seorang wartawan right winger yang buat dia Islam is Arab, Arab is teroris. Jadi dia sebagai wartawan senior, dia setiap acara Good Morning Australia itu acara yang paling ratingnya tinggi, itu selalu nongol. Kemudian dia nulis di kolom di Herald Sun, saya udah enak aja lihat orang ini gitu ya. Tapi orang Barat ya, orang saya itu diajak makan, it is an honor to be invited for lunch. Jadi saya ajak makan, saya 4 kali berkelahi itu di meja makan. Jadi sampai Andrew, this is between you and me, saya bilang. Forget about diplomatic language ya. Saya ngomong apa adanya. Number one, saya bilang, you have to make a difference between Islam as teaching and Arab as culture. Not everything from Arab is Islamic. Dia mulai mikir-mikir. Jadi benar kan, tidak semua dari Arab itu budaya gitu. Agamanya tidak salah. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa bedakan antara teaching dan culture. Yang kedua saya bilang, do you know that Islam is liberal? Dia bilang, what do you mean? Kaget ya. Saya bilang abad ke-7 ada hadis Nabi kan. You can go as far as China for studying. Jadi pergilah ke negeri China untuk belajar. Artinya apa? We can make friend even with people who do not have religion, saya bilang. Dalam hal ilmu kita bisa ketemu siapa aja. Dan yang ketiga saya bilang dalam hukum internasional tertulis pertama tentang perang adalah hukum Islam. You cannot kill people who surrender, you have to protect women and children, you have to protect places of worship. Dalam perang itu Islam itu, tempat ibadah dilindungi. So what the Taliban did is not Islamic. Dia gebrak gitu ya, tulisannya bagus. Habis itu. Habis saya ditelepon oleh Panglima Hayat, itu wartawan paling senior di radio Australia dan beliau itu seorang ustadz ya. Oh itu luar biasa. Iya. Saya kenal beliau karena suaranya juga bagus. Saya pernah jumpa beliau tahun 2001. Ya. Itu fenomenal beliau itu. Beliau itu seorang ustadz. Jadi kalau berdebat sama orang Arab pakai bahasa Arab, sama orang Australia bahasa Inggris. Dia bilang ke saya, Pak Wahid itu Andrew kok sekarang berubah? Ya saya bilang saya ajak berkelahi aja. Saya bilang bahannya dari ustadz, saya bilang gitu. Kan diplomat itu kerjanya ngutip sana ngutip sini seolah-olah pinter gitu, padahal kita biasa-biasa aja. jadi akhirnya jadi banyak teman di sana. Nah ketika di Emirat Arab itu totally different, sebuah budaya yang saya masih punya mindset Australia. Saya ajak makan seorang dirjen semacam depen lah kita waktu itu. Dia bilang insya Allah I'm coming. Jadi insya Allah kalau diterjemahkan if God permits gitu kan. Itu kalau kita diundang insya Allah I'm coming. Itu most likely we will come gitu kan. Tapi buat mereka itu maybe yes maybe no. Gitu. 50-50 ya. Dan most likely not gitu loh. Jadi saya akhirnya tunggu akhirnya saya sendirian sama staf makan sendiri. Karena saya dongkol, ketemu gak dampratnya orang ini gitu ya. Begitu ketemu di koktail, itu dia lihat saya langsung ngerangkul saya, dicium 3 kali. Ya itu cara mereka, memang they never say apology ya. Betul, tapi cara dia untuk apology dan dia rangkul, dia cium 3 kali gitu. Selesai, masa saya mau marah, udah mungkin marah lagi, udah beratus ya Muslim ya beratus. Oh, selesai itu urusan gitu. Nah, ya kemudian di negeri Rusia, yang orang awalnya melihat apalagi kita sering lihat film Hollywood ya. Jadi Rusia itu digambarkan sebagai orang yang cold-blooded ya, dingin, ya, kayak KGB, dan serem gitu ya. Jadi ternyata saya baca buku sebelum ke sana dan saya hari pertama itu saya bingung. Ini kok hari Minggu itu saya on the way ke Kremlin ya. Orang kalau ke Rusia pasti pengen ke Kremlin ya. Ini kok ada orang ngantri? Saya tanya sama sopir itu, ini ngapain mereka? Nonton museum. Ya bilang, di Indonesia ini tidak ada yang nonton. Ini anak, bapak, ibu, ya. Itu rupanya mereka sangat menyukai budaya. Nah, di situ juga saya punya keyakinan bahwa saya akan bikin festival Indonesia, dan itu hanya saya siapkan dalam 3 hari, dan booming. Ketika booming, akhirnya apa?
Saya nggak nyewa lapangan 16,5 hektar itu gratiskan sama wali kota karena ini dianggap sebagai new icon yang ditunggu-tunggu oleh Moskow. Jadi pendekatan saya itu budaya. Nah, jangan lupa ini juga saya pernah belajar international marketing ya. Understanding local culture itu penting. Ya, salah-salah kita menerjemahkan budaya itu bisa kontraproduktif ya dalam negosiasi apapun ya. Misalnya tadi Bu Weka bilang ini kan masalah komunikasi ya, masalah kesehatan. Kalau kita ngadepin orang asing, saya apalagi kita tinggal di negeri itu ya, we cannot change their culture gitu. Ya kita harus menyelesaikan, nggak mungkin kita nih, tapi selalu there is always local wisdom, itu saya selalu percaya. Nah ternyata saya dengan budaya ini luar biasa, tapi di dalam festival itu isinya adalah jualan semua, jadi itu kan diplomasi ekonomi. Jadi saya percaya bahwa diplomasi ekonomi sebenarnya bagian dari diplomasi budaya. Nah buku itu saya bikin agak ringan ya karena ya memang saya ingin cari segmen yang lain ya. Itu kan sebenarnya dibaca kalau mau tidur ya Bu Weka ya. Mau tidur baca, nunggu di pesawat. Jadi, nah tapi memang ada cerita-cerita yang lucu betul. Jadi misalnya di Canberra itu ya. Jadi anak saya baru setahun pertama kali keluar, begitu lihat itu ada pasar Fish Week di Canberra yang kalau hari Minggu itu orang Indonesia banyak ke situ. Kenapa? Karena obral. Karena Senin udah dibuang ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Kualitasnya enggak bagus tapi murah gitu kan. Nah anak saya tuh nangis ya. Tapi saya lihat ini ada orang bule kok dari tadi tuh ngeliatin saya. Saya cuek aja. Nah, ketika saya bilang sama istri saya ngomong pakai bahasa Jawa, dia langsung dekati saya. Kulam lihat yang Jawi, dia bilang gitu. Saya bilang, ini kok ada bule ngomong Jawa. Ternyata bapaknya dulu pernah di Indonesia ya, sebagai dia sipil bukan dari tentara. Dan ternyata kan banyak orang-orang turunan Belanda yang pindah ke Australia setelah merdeka itu banyak kan mereka adalah petani-petani top. Dan saya maintain dengan mereka. Jadi sebenarnya kenapa orang Belanda lebih terpengaruh oleh kita daripada kita terpengaruh oleh Belanda? Ya kan nama kita kan sama, Batak, Jawa sama itu. Nah karena budaya kita tuh kuat sebenarnya. Saya punya teman orang Belanda yang di Canberra, ada buku saya juga. Itu seminggu 3 kali dia selalu menunya Indonesia. Dan ketika saya datang ke dapur dia, kaget saya. Segala macam sambal yang saya dulu hanya ingat waktu mbah saya bikin itu ada di situ. Sambal ulek, sambal terasis, macam-macam itu sampai enggak ngerti ini kok ini lebih Jawa dari Jawa gitu. Nah itu Jawa yang daripada Pak Wahid gitu ya. Oh iya betul. Jadi sebenarnya kan itu saya belajar inilah kekuatan kita. Waktu saya di Rusia saya bicara di Tom State University yang akhirnya dia memberikan profesor kehormatan ya, ini profesor KW lah Bu Weka ya. Jadi ada seorang profesor. Ya, jadi terakhir itu ada seorang profesor nanya, kenapa Indonesia ya yang begitu diverse ya dengan 600-700 juta kok bisa bersatu? Saya bilang kuncinya apa? Itu the wisdom of our founding fathers yaitu 28 Oktober 28 ingat ya kita matakin itu adalah Sumpah Pemuda satu bangsa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Saya bilang begini, 40% orang Indonesia adalah orang Jawa dan berbahasa Jawa. Tapi orang Jawa tidak memasakkan jadi bahasa nasional. Di negara-negara lain, coba lihat India, Pakistan, Filipina, itu bahasa-bahasa nasional itu pasti bahasa mayoritas. Dan banyak nggak terselesaikan. Di India, Filipina, kalau misalnya ada dispute, itu pakai bahasa Inggris. Kita orang Jawa emang sebenarnya saya sebagai orang Jawa ya Bu Weka saya kira juga ya bahasa Jawa itu tidak mudah ya kan ada 3 tingkatan dan bahasa Jawa lebih pada ya betul dan bahasa Jawa lebih pada spoken ya kalau untuk maki-maki orang rasanya wah itu top tuh bahasa Jawa itu apalagi orang Jawa Timur tuh kalau maki-maki lengkap ya vocabnya lengkap setiap daerah beda-beda gitu lengkap itu maki-maki orang rasanya hebat tuh bahasa Jawa tapi ketika saya terus aja, saya mundur kalau saya suruh pidato pakai bahasa Jawa. Saya ingat waktu Pak Harto diundang di Suriname, itu suruh pakai bahasa Jawa keringetan tuh Pak Harto. Karena memang bukan bahasa formal, ya kan? Tapi kalau kita maki-maki orang lu lancar kita itu kan. Tapi kalau suruh pidato bahasa Jawa. Nah itu yang saya gitu ya, Pak? Betul. Jadi sebenarnya saya betul ada 3 kan. Nah, saya melihat bahwa kekuatan itu adalah di budaya kita dan di situlah saya terbukti dengan biaya yang sangat minim embassy itu kecil sekali anggaran untuk promosi tapi ternyata kita bisa melakukan dan itu menarik simpati orang padahal di situ kan jualan semua kita ada terakhir di festival Indonesia keempat ya udah saya rancang untuk tanggal 20 tapi COVID nggak jadi
itu ada 177 booth semua Indonesia. Yang jual ada restoran Rusia boleh, tapi juga harus jual makanan Indonesia. Mereka semua Indonesia semua. Dan ini yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa cerita lucu lagi ini yang sebenarnya antara menyedihkan dan geli gitu ya. Jadi ada saya banyak mencoba masukkan profesional dan skill di Emirat Arab ketika saya di sana 2008-11. Nah, kalau wanita dari Indonesia itu menyedihkan kalau ditanya where are you from Indonesia, lalu next question apa? Majikanmu siapa? Ya, ini terjadi pada diplomat Indonesia juga. Ada diplomat Indonesia nunggu anaknya ya, dicolek sama orang ini. Kamu dikira dia membantu nunggu anak majikan gitu. Jadi, nah ini ada satu ya ibu-ibu lah ya, profesional. Dia seorang accountant kalau nggak salah ya. Saya dapat cerita ini di mailing list yang memang saya member. Nah, dia cerita, dongkol dia seorang profesional, tapi kalau ditanya dari mana Indonesia, pertanyaan kedua adalah majikanmu dari mana? Siapa? Nah, suatu ketika dia naik business class, Emirates Airlines. Ya. Kemudian pakai baju bagus, tas Gucci lah ya, dipamerin gini ya. Nah, waktu dia duduk, sebelahnya orang Emirat. Ditanya, kamu dari mana? Indonesia. Kok majikanmu baik bener ya, kamu dibelikan business class, ya, dipinjemin buku baju bagus sama tas Gucci. Coba. Dia bilang, negara soalnya. Dia ngomong-ngomong, udah naik bisnis kelas masih dianggap babu, dia bilang gitu. Tapi itu saya alami juga kok. Iya, it happen. Ya, jadi banyak itu sebenarnya cerita itu. Betul. Jadi begitu makanya saya waktu pertama kali di sana, 2 bulan pertama saya udah bikin assessment, stop sending housemates, karena itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Kalau skill dan profesional itu gajinya tuh mau hitam, putih, kuning, kulitnya sama di Emirat Arab. Kan itu mereka standar Western. Tapi kalau domestic worker, itu namanya domestic worker. Jadi ya tidak ada undang-undangnya. Dan banyak kita harus menampung 50-an rata-rata ya. Dan kalau minggu ini selesai 6, datang 7. Nah ini ada cerita juga yang lucu di Timur Tengah, ini banyak cerita lucu. Jadi ini kejadian benar ya. Jadi kadang cerita saya agak, jangan-jangan nanti saya dianggap kurang melindungi. Tapi karena begini, jadi ada seorang pembantu kita. Ya. Nah, di sana kan pakai abaya ya, tidak datang. Tiba-tiba melahirkan, ya. Nah majikan istrinya kan nuduh suaminya, ini mesti kamu yang main serong. Dia sumpah lah ya, sumpah Al-Quran gitu. Nah ketika udah lahir, sudah sehat, siuman, ditanya sama majikan, kamu dengan orang mana? Orang Mesir. Saya bilang, saya izinkan 3 kali keluar rumah, jadi saya bilang, dia bilang gitu ya. Nah ketika anaknya lahir, mancung hidungnya, ya. Kemudian dia telepon ke suaminya kalau salah di Indramayu ya. Seneng karena anaknya mancung. Ya celaka ini kan. Jadi suaminya juga nerima karena punya anak mancung loh. Saya sebagai dubes harus melindungi warga saya, tapi gimana dia maunya begitu ya. Jadi repot juga gitu. Itu betul-betul kejadian. Bukan saya mau undermine, but it happened ya. Bukan tapi it happened ya. Nah di Rusia ini kan juga banyak, ya. Nah Rusia ini juga banyak ya cerita-cerita lucu, dan yang sangat berkesan adalah, makanya di situ ada saya tulis beberapa mengenai Islam, Rusia dan Indonesia. Jadi ternyata Islam datang ke Jawa itu di zaman Majapahit itu dari Samarkand, yaitu dibawa oleh Ibrahim As-Samarkand, sama orang Jawa disebut, itu ada di bapak tanah Jawa, Ibrahim Asmorokondi. Itu bapaknya Sunan Ampel. Ya, jadi kan kita selalu lihatnya kan komunis, padahal sebenarnya mereka sangat religius sebenarnya. Nah, awalnya. Ya. Kemudian ada cerita seorang anak umur 10 dan 12 tahun namanya Soekarno bin Kamilovic. Soekarno bin Kamil dan Soekarno bin Mogamadovich. Soekarno bin Muhammad. Kalau dia umurnya 80-90 tahun, make sense gitu ya. Nah setelah itu saya tanya, saya wawancarai. Ini saya langsung ya ketemu dia, karena dia memang sengaja waktu saya ke Dagestan, itu hampir 2 jam terbang. Dia sengaja datang nemuin saya sama omnya. Jadi buyutnya dia, bukan kakek, buyutnya dia adalah namanya Musa. Tahun 61 Soekarno datang, diundang oleh Khrushchev. Ini cerita mengenai Soekarno banyak kali. Nah, itu pas ada sidang komunis internasional. Tapi itu bukan berarti negara yang diundang itu negara komunis. Dia dianggap dekat dengan Soviet ketika itu. Dan Khrushchev itu sebenarnya sudah mulai membuka ideologi komunis itu tidak seperti Stalin, sehingga dia menerapkan destalinisasi. Nah, itu hari Jumat. Nah, Soekarno ini mungkin ya Islamnya biasa-biasa aja ya.
Tapi dia kalau ke luar negeri, I'm representing the biggest Muslim country in the world. I'm leader of the biggest Muslim country. Jadi itu yang dia nih. Jadi ketika itu pas zuhur, dia minta izin untuk sholat. Bayangin, di negeri komunis ya, minta izin dan diizinkan untuk sholat ya. Sebenarnya sebagai musafir kan sholat nanti juga bisa ya. Tapi Soekarno ini kan show off juga gitu. Jadi ada senimannya juga dia kan, artis dan nah si Musa ini karena basicnya Islam. Iya betul, teatrikal betul. Jadi foto-foto Soekarno di sana dengan anak segala itu luar biasa itu. Human interestnya itu tinggi. Nah, Musa itu saking kagumnya, dia waktu istrinya mengandung, ya, dia nulis surat ke dubes kita, boleh enggak saya kasih nama anaknya nanti Soekarno bin Musa, ya. Nah ternyata enggak pernah dijawab. Setelah saya cek itu zaman Pak Adam Malik. Tapi juga surat itu saya yakin tidak nyampe karena zaman itu surat kan disortir ya. Nah akhirnya dia nekat diberi nama Soekarno bin Musa. Nah Soekarno bin Musa itu adalah kakeknya yang tadi anak kecil itu. Jadi ini mungkin secara umum buku itu mungkin nanti lebih pada tanya jawab saja ya. Kalau misalnya, nah biasanya ini wartawan suka kritis tanyanya, silakan. Ya. Kita nggak mau dari kritis-kritisan. Tapi enggak apa-apa. Pak Wahid. Ya, Pak Wahid tadi rupanya terima kasih ada apa dari Pak Asep, terima kasih selamat malam, waalaikumsalam ada Pak Asep. Kemudian tadi ada respon dari Ibu Feni Anindya mengatakan jadi ingat waktu kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia katanya Bu Feni ini sama beberapa dosen ditanya punya kenalan yang mau jadi med dia apa enggak. Ini di Malaysia di Universitas Kebangsaan. Ini betul. Jadi saya ya kadang-kadang dongol juga. Jadi ada dubes ya bukan pejabat setempat ya dirjen direktur dari Kemlu atau yang lain. Dia minta appointment ke saya. Nah ketika sampai di tempat saya rupanya ya itu ada bisa nggak nyarikan pembantu untuk saya? Waduh somprol ini saudara. Iya. Ketika ada yang ada orang gitu di tempat Pak Wahid bertugas tiba-tiba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gimana tuh Pak? Karena kan gimana pun kita juga nggak mau ya, maksudnya pasti ada ini gitu, ada perasaan nggak nyaman gitu dari Pak Wahid gitu mendapat pertanyaan kayak gitu, tapi kan saya tolak secara halus. Jadi biar dia tidak nanya lagi kalau ke tempat saya itu tidak boleh. Jadi ya gimana cara kita baru dia tahu saya tidak mau ngomong gitu ya mana itu. Karena memang kadang-kadang memanfaatkan karena dekat itu Indian terus bisa carikan pembantu Indonesia. Waduh saya agak. Tapi saya potong biasanya saya intinya ya. Ini kantor nih saya bilang kalau akan ada agen kalau mau ini lewat agen aja saya bilang gitu kan kita bukan agen ya tapi dengan ya rada halus dikit ya mereka tahu juga gitu ya. Karena memang ya like it or not kita di sana setingkat dengan yang the biggest sender of housemate itu adalah Indonesia, Ethiopia ya kemudian Sudan ya ada India Pakistan baru gitu. Filipina ya Filipina cuman Filipina kan mayoritas tuh skill and profesional gitu ya. Dan bahasa Inggrisnya bagus mereka. Bahasa Inggrisnya bagus gitu. Ya, jadi ada cerita juga silakan. Ya, silakan Pak Wahid. Nah, jadi ini ada kejadian ada PKW kita dipukulin lah ya kan lari ke embassy. Begitu saya lihat kok ini masih anak-anak ya, tapi oke lah, saya bawa ke rumah sakit, begitu sembuh, saya langsung tanya ke dia, saya tanya, kamu ini jujur ya, kamu waktu berangkat umurmu berapa? 14 tahun. Loh ini paspormu 20 tahun, saya bilang. Saya tanya lagi, Anda di training enggak? Enggak, jadi gimana dia enggak bisa nyetrika, padahal tuh majikan Arab itu, untuk mendatangkan itu 3.500 sampai 4.000. Nah, ternyata yang datang itu tidak ngerti apa-apa. Bahasa Inggris tidak ngerti, bahasa Arab tidak ngerti, tidak bisa juga. Bahkan setrika aja dia belum pernah tinggal di kampung gitu loh. Jadi saya tanya, ada enggak yang selain Anda pembantu? Ada 2. Dipukulin enggak? Orang Filipina ya. Filipina bisa bahasa Inggris. Jadi, nah ya oke lah itu tugas kita untuk ini. Tapi ya kejadian-kejadian ini sangat, karena itu banyak yang juga paspor palsu itu. Jadi berapa kali pernah ada kejadian ketabrakan meninggal.
Ketika kita cari alamatnya di Jawa Timur, di Jawa Barat, ternyata tidak ada karena ternyata aslinya orang Jawa Timur seperti itu. Nah ini menyulitkan kita kadang-kadang. Pak Wahid, itu kalau menyangkut untuk TKI gitu ya, terutama yang pekerja domestik gitu, itu sebenarnya ada ini nggak sih, ada sanksi yang keras nggak sih kepada agen-agen ilegal yang sering banget melanggar aturan gitu, dan kadang-kadang mereka melakukan trafficking juga gitu. Sebenarnya kita tuh keras nggak sih kepada agen-agen ilegal itu? Dulu kita agak lemas. Sebenarnya waktu zaman Pak Jokowi sempat dilarang itu ya, walaupun akhirnya ada juga yang ya itulah, jadi ada ada agen-agen nakal. Ya enggak semuanya kan, saya harus akui juga ada yang bagus. Jadi agen-agen nakal ini kadang-kadang memanfaatkan uang yang dari sini untuk datang ke orang tuanya. Kadang-kadang anak itu sebenarnya enggak mau jadi pembantu, tapi orang tuanya dikasih 2 juta, jadi langsung berangkat seperti itu. Dan banyak pakai jalan tikus. Jadi ada beberapa misalnya ya, saya enggak terbayang waktu itu ketika terjadi perang saudara di Syria ya, dengan masuknya ISIS itu. Ternyata ada sekitar 3.500-an ya orang Indonesia sebagai pembantu di sana. Nah, ya. Kita baru tahu belakangan apa, memang ke masuk Syria itu tidak pakai visa. Biasanya juga masuk melalui Libanon ya kalau nggak salah. Terus ada beberapa negara Timur Tengah nggak pakai visa, itu dipakai untuk kemana-mana. Dan ada satu kasus ya, ini orang Indonesia yang TKW itu udah 15 tahun ikut majikannya, nggak pernah dibayar. Ternyata majikannya juga tukang sol sepatu. Bagaimana dia juga hidup secara. Tapi ini ikut terus, itu ketahuan ketika terjadi kita evakuasi ya dari Syria itu. Jadi bisa terjadi seperti ini. Jadi memang ya kita sebenarnya kan juga melanggar undang-undang yang kita buat sendiri, karena dalam undang-undang yang baru itu kan kita tidak boleh mengirim ke negara yang tidak memberikan pelindungan secara hukum. Dan sampai sekarang tidak ada negara Timur Tengah yang menandatangani MOU, agreement tentang pelindungan domestic worker. Kalau skill and professional, yes. Saya waktu itu sampai membuatnya. Iya. Mungkin nggak ya Pak, itu mungkin nggak sih kita bikin mengingat akhirnya kan itu terjadi juga gitu ya, maksudnya nggak terhindarkan karena demand-nya juga banyak gitu, banyak yang ingin kerja juga walaupun jadi pekerja domestik gitu. Nah mungkin untuk melindungi mereka tuh dibikin aja aturan yang betul tuh, memungkinkan nggak sih Pak Wahid? Ya sebenarnya aturan tuh ada ya, pemerintah buat ketentuan mengenai asuransi dan sebagainya itu ya. Tapi ini banyak sebenarnya yang ilegal itu. Kalau yang legal masih lemah. Tapi banyak yang itu yang seperti tadi anak-anak tadi itu kan, harusnya kan dia di training dulu ya, pakai bahasa Arab sederhana atau bahasa Inggris gitu ya. Ini kan ternyata banyak yang melalui jalur yang ilegal itu. Jadi ini banyak kan jalan tikus itu ya, Pak. Betul. Ya. Tapi saya juga punya saya survei juga ya waktu itu. Saya melihat ada enggak sehat ini. Misalnya gini. Jadi setelah saya kasih kuesioner, udah enggak saya tulis nama Anda, saya ingin Anda jujur aja. Dan ternyata Pak, 75% itu yang lari ke KBRI, itu saya enggak melihat bahwa dia tuh teraniaya atau enggak ada bekas tulan enggak gitu. Dan mereka rata-rata 3 bulan. Jadi ini ada sindikat yang bilang, jadi 3 bulan lari aja ke embassy pasti ditampungkan gitu. Nah ini yang sebenarnya yang makanya saya kita melayani betul, tapi katanya ini penyakitnya di mana sih? Ternyata banyak yang memang ketika itu ya, sekarang sih udah dengan paspor jenis yang sekarang ini udah sulit dipalsu. Dulu itu ada yang jual paspor Indonesia, jadi ketika 3 bulan dia lari ya, kemudian dia pulang ke Indonesia, dia tahu-tahu udah paspor lain, berangkat lagi ke negara Timur Tengah lain. Ya. Nah ini sekarang udah jauh tertib ya, paspor sekarang. Itu waktu Pak Wahid di sana ya? Iya, waktu saat 2008 ya sampai 2011 ya. Ya, itu masih terjadi. Berarti memang ada. Ya. Memang 2011. Tapi dengan. Ya. Gimana? Ya, tapi berarti Pak, kalau misalkan sekarang ini kondisinya jadi lebih baik tuh, berarti sebetulnya negara ini mulai punya will yang kuat gitu ya untuk membenahi itu dan melindungi warga Indonesia yang ada di negara-negara itu gitu. Karena kan jadi benar-benar diwongke gitu loh pekerja-pekerja domestik ini. Dan ternyata ya pekerja skill dan profesional kita itu disukai. Bahkan ada satu perusahaan petrochemical di kota Ruwais ya, Ruwais itu 300 km dari Abu Dhabi. Itu mayoritas
tenaganya adalah Indonesia, dan mereka selalu itu ada batas maksimum kalau tidak salah dalam satu company tidak boleh lebih dari 20% itu dari one nationality. Nah, kita sudah sampai ke situ dan kita terbesar. Biasanya kan kita jauh di bawah Filipina. Ini ternyata insinyur-insinyur kita di sana tuh sampai sekarang masih cukup banyak ya. Dan saya bilang ya waktu itu, kenapa kita mengirim tenaga yang unskilled itu? Karena apa? Pertama, tidak dilindungi undang-undang ya. Ya, kedua gajinya kan kecil banget ya. Skill itu bisa 10-20 kali gajinya. Kalau insinyur ya itu bisa sampai 50 kali, 20 sampai 50 kali. Jadi kadang-kadang gajinya lebih gede dari dubes. Betul. Dan itu dapat perumahan yang luar biasa. Anak-anak dibayari, mau sekolah internasional di mana dibayarin semua. Nah, jadi kemudian juga kalau dihitung kita mengeluarkan, kita kan menampung minimal 50 ya. Artinya kan kita pemerintah mengeluarkan untuk menampung, kemudian lawyer ya. Kemudian jangan lupa kadang-kadang di Timur Tengah, di Asia ada diat itu kan, istilahnya blood money kalau bahasa Inggrisnya itu. Dan kadang-kadang dikomersilkan sampai ada bermiliar-miliar ya. Ya, dan kita hanya Indonesia loh yang bayarin diat itu dari pemerintah. Filipina itu enggak ada urusan itu. Filipina itu ya memang dia punya asosiasi workernya kuat, jadi urunan gitu. Kita satu-satunya yang membayar diat itu. Jadi kalau dihitung-hitung ya betul, kalau dihitung-hitung berapa gitu ya dengan pengeluaran kita. Sementara kita seorang nurse ya, ini ada kasus nurse laki-laki. Ya biasanya kalau musim puasa itu nyupirnya orang Arab tuh gila-gilaan tuh kan, karena pengen buka di rumah. Nah ini ada orang nurse kita, nggak tahu gimana ya, dia tuh mau ngantar makan temannya, itu tiba-tiba ditabrak. Dia berhadapan dengan, untuk mobilnya Mercy ya, jadi orang Indonesia ini udah kecelakaan masih untung ya. Jadi Mercy itu kan ada simbolnya itu ya, yang 3 itu ya. Dia itu pegangan itu kaki habis itu. Bayangkan kalau dia lepas habis dia. Nah, jadi dia kakinya tuh sampai di atas paha itu ya, buntung gitu. Nah, tapi karena dia termasuk nurse, masuk skill, itu dia selama 3 bulan di rumah sakit ditanggung oleh asuransi dan gaji 100%, bahkan keluarganya diundang dan dibayar oleh kantor. Karena dia udah tidak mungkin bisa kerja, ya 4 bulan dia ya bukan dipecat ya, dia mengundurkan diri, tapi dikasih uang saku, bukan uang saku, kalau pensiun apa namanya itu? Jadi ya, cukup besar. Lah ya. Ya, jadi cukup besar. Dia bisa untuk bisnis lah gitu. Jadi akhirnya karena saya juga menengok langsung ya, saya tanya ke dia juga. Tadinya dia khawatir dan nggak mau ngasih tahu istrinya. Saya bilang ini kan hanya masalah waktu aja. Istrinya pasti Anda kasih tahu aja nggak apa-apa. Ya, kita kasih pengertiannya. Dan semua difasilitasi oleh kantor sampai tiket disediakan oleh kantor. Jadi memang pesangon katanya Bu Kartikawati. Oh, pesangon. Ya, pesangon. Ya, pesangonnya besar. Terima kasih Bu Kartikawati. Ya. Ya, kadang-kadang blank gitu. Juga bilang ini. Ya, ini ada Bu Alida ada juga berkomentar ini, Bu Alida Basir juga berkomentar ini Pak Wahid. Katanya aturan ada tetapi pelanggaran terjadi. Karena petugasnya doyan amplop. Masalah klasik kata Bu Alida. Iya, betul. Jadi kan sebenarnya Presiden Jokowi sudah melarang ya pengiriman ke negara-negara udah melarang pengiriman TKW itu, dan itu juga menyalahi undang-undang kita. Tapi kenyataannya masih ada lah lewat itu jalan-jalan tikus ya. Walaupun sekarang agak lebih sulit untuk memalsu paspor ya. Udah berkurang, itu jauh berkurang. Dulu sebelum ada aturan paspor yang sangat rumit, sekarang yang susah ditiru, itu dijual belikan paspor Indonesia. Jadi kadang-kadang banyak kan nama yang tidak sama dengan yang ada di paspor. Ya. Itu memang klasik ya. Memang it happen ya, tidak bisa ditutupi itu kejadian. Nah, karena itu dengan uang yang dari majikan di sana itu kan dipakai untuk macam-macam, termasuk ya nyogok lah mungkin kemarin. Terus juga itu orang tua itu yang sebenarnya anaknya tuh nggak tahu menau tapi dikasih 2 juta. Berangkat dia jadi TKW gitu. Jadi kadang-kadang nggak siap mereka juga. Dan itu kalau yang dikelola pemerintah dengan agen yang resmi itu memang dia training. Ya. Ya, silakan. Silakan Mbak Indah. Apa yang ditanyakan? Ya. Mbak Indah. Kan boleh dibilang ya kalau ditanyakan? Ya.
Ya, ini sih pengen tahu kan kalau di luar negeri itu orang-orang kedutaan gitu ya. Sebenarnya kita semua juga PR-nya negara gitu ya. Tapi mungkin Ya, terutama betul. untuk orang-orang di apa namanya di kedutaan itu adalah benar-benar PR resmi gitu. Kalau warga-warga kayak kita ini kan PR tidak resmi ya Pak. Ya, Tapi ya, kalau ya, ya, ini PR, ya, itu gimana tuh Pak Wahid? Apalagi kayak Pak Wahid gitu ya bertugas di negara-negara yang mungkin kayak Australia gitu, Uni UEA gitu, yang sebenarnya punya UAE ya. punya banyak konflik, Uni Emirat. UAE sama punya banyak konflik gitu sama Indonesia, apalagi Australia gitu yang kayaknya bentar-bentar tuh memang Ya, maunya ya, ya. kayak ini, Oh ya, kayak temen ya. yang jahil gitu ya. Jadi Itu Australia itu nyari ya, ya. Jadi aja Australia, gitu. ya. Australia khusus karena apa? Saya 3 kali penempatan di Australia terus ya. Jadi 11 Nah, tahun saya di Australia. Karena basic saya itu sebenarnya banyak di penerangan luar negeri. Jadi dengan Australia itu bukan G2G lah, G2 media gitu. Jadi musuh kita ini banyak media. Karena saya tulis dalam buku saya itu mereka sangat apa ya, bukan ya traumatik atau sangat tidak nerima dengan terbunuhnya 5 wartawan mereka ya, yang namanya yang disebut dengan The Balibo Five itu. Jadi ada yang mereka yang die hard gitu. Selalu kadang-kadang gini, saya udah buat peta ya. Ada di mana itu? di Tim-tim Timur atau Timur, Papua? tim-tim, ya. Itu ada Balibo Five istilahnya. Jadi 5 wartawan Australia yang menurut mereka dibantai oleh TNI. Ya. Sedang versi kita itu adalah they were caught in crossfire gitu ya. Ya kalau dalam perang ya siapa yang tahu gitu kan. Pada Nah, situasi itu ya. betul. Nah, memang itu enggak, mereka tetap mencurigai itu disengaja dibunuh. Nah, itu yang sampai ada ada kafe yang di kota Melbourne yang terkenal itu yang suka warta nongkrong ditulis Remember Balibo Five. Jadi itu, nah tapi juga sebenarnya generasi belakangan ini udah sangat objektif ya. Jadi memang kuncinya apa? Kita harus siap dengan berdebat. Sayangnya memang pendidikan kita itu kan tidak di training untuk debat ya. Ya saya untung saya pernah jadi guru ya. Iya, saya beruntung lah, saya pernah jadi guru SMA 3 tahun, pernah jadi dosen 7 tahun. Saya selalu bilang, saya bukan guru dan dosen yang baik, jangan tiru saya. Makanya saya jadi dubes gitu kan. Ya, kalau saya dosen baik, saya tidak akan jadi dubes. Jadi kayak Bu Weka ini termasuk luar biasa itu. Ya. Jadi, nah, ya karena kita sering jadi menghadapin massa segala itu, kalau enggak, kan tidak ada teorinya tuh ngadepin masa itu ya. Teorinya ada lah, tapi kalau kita tidak pengalaman, dan ini masalah jam terbang ya. Jadi saya anggap termasuk waktu misalnya ada kasus Papua ya, 14 orang Papua yang 43 orang Papua yang minta swaka. Saya waktu itu konjen di Melbourne dan saya tahu gereja main di belakang. Saya datangin gereja itu, ada 14 tokoh gereja, saya datangin, saya sendiri sama staf saya suruh nyatet. Saya bilang begini, Romo pendeta, saya bilang, saya ini keluarga saya tuh kiai, bapak mbah saya, tapi 50% tuh sekolah di Katolik Kristen, saya sekolah di Katolik, itu biasa di Indonesia ya. Nah, beri saya, give me 10 minutes and then you can ask me any question. Nah, pertama saya bilang mengenai Islamisasi ya. Jadi saya bilang, Romo, kalau boleh Anda tidak percaya dengan saya, itu sejarahnya itu sebenarnya sebelum misionaris masuk ke Papua, Islam sudah masuk dengan Sultan Tidore dan Ternate kan. Jadi kalau Islam sudah masuk, hokam Anda bilang kita ada Islamisasi di Papua, saya bilang. Diam dia. Yang kedua saya bilang, masalah korupsi ya betul terjadi korupsi, tetapi kan sekarang udah desentralisasi ya, 75% itu uang ke daerah. Saya tanya, siapa gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah? They all Papuans. Jadi kalau terjadi korupsi itu siapa? Saya bilang, itu dia diam ya. Nah, terus ketiga, per kapita basis, saya bilang, orang Papua lebih banyak duitnya dari orang Jawa. Nah, masalahnya Anda ini ya Anda jawab sendiri, karena semuanya juga kepala daerahnya orang-orang lokal. Jadi memang masalah hak asasi manusia, oke, tapi kita punya Komnas HAM yang dipilih. Zaman Orde Baru dulu ditunjuk oleh Pak Harto. Jadi kalau ada orang Papua digebukin, tell me, nanti saya cari ketemu. Habis itu apa? Pertanyaannya baik-baik. Dan untuk pertama kalinya kita tidak pernah di demo orang Papua. Biasanya kalau 17 Agustus, kita di demo, saya pidato, mereka pidatonya pakai toa lebih keras di luar itu. Tapi setelah itu ternyata sudah tidak ada demo lagi gitu ya. Tapi memang dengan mereka kita harus kasih data ya, kasih fakta. Jangan orang tahu kok ya. Jangan defensif ya. Betul, jangan defensif. Saya bilang I know we're not perfect ya, tapi kita sudah berusaha untuk we are not demokrasi, saya bilang. Ya, dan dalam demokrasi
bisa aja orang berbeda pendapat sekarang udah sangat biasa sekali, saya bilang. Jadi akhirnya mereka paham dengan ini. Bahkan ada beberapa wartawan yang dia bilang, Wahid, I'm pro Indonesia. Misalnya Greg Sheridan, itu mungkin di bagian Pak Sabam itu banyak sekali cerita tuh. Orang tua dulu kalau mendidik itu luar biasa ya. Kelihatan aneh tapi itu apa ya, membekas ya. Jadi zaman Pak Sabam itu zaman masa-masa sulit ketika terjadi insiden Dili ya, masing-masing ingat ya, 91, 12 November ya. Itu diplomasi kita back to zero. Betul-betul kita nol. Nah, di masa itu sampai Pak Sabam bilang, Wahid, no more interview. Saya bilang, anything coming from my mouth, it will become very negatif. Dia bilang, oke Pak. Nah, kemudian ada teman saya namanya Greg Sheridan. Nah, Greg Sheridan itu telepon saya, Wahid boleh nggak wawancara? Saya bilang, Greg, bos saya udah nggak mau karena keluarnya jelek semua. Wahid, you know me, dia bilang. Kalau dia nak wawancara, I would like to give a sympathy to him. Oke, saya bilang Pak Sabam, Pak ini teman saya. Oke, itu hari Jumat ya, hari Sabtu saya bertiga saya junior waktu itu ya, ada kepala bidang teman ya, nggak tahu saya yang dipakai. Nah, akhirnya cerita macam-macam ya. Terus akhirnya boleh nggak nih Samad kasih pointer? Oke, silakan Mat. Jadi itu hari, saya lupa tanggalnya ada di buku itu, hari Minggu, hari Senin itu keluar di halaman muka di Australian. Hari itu Pak Sabam dipanggil oleh Pak Latas. Nah, dia ambil 5, ya ada ambil, ya betul, dia ambil 5 di Australia halaman muka, iklan dibuang. Itu cerita beliau ke saya waktu saya mau berangkat ke Rusia malam, siang beliau ngajak makan, nunjukin koran itu. Di koran itu ditulis kira-kira begini, lecturing Indonesia is not the interest of Australia in the long run, kira-kira. Jadi itu di bawah negatif semua. Ini ada satu halaman muka yang sangat bagus. Nah, Pak Sabam itu dengan Pak Latas itu teman seperjuangan. Jadi panggilnya cuma Alex gitu. Jadi dari airport beliau langsung ke Jambon, buka pintu, Alex I'm coming, dia bilang gitu. Nah, tunjukkanlah koran itu. Pak Latas ini dulu pernah wartawan Antara, juru bicara Cambridge. Jadi kalau udah dengan media, udah baca betul. Habis itu tanya, Bang, kau bayar berapa tuh wartawan? Pak Sabam bilang, not single cent Wahid, dia bilang. Not single cent, Alex, dia bilang. The key is one. Dia bilang, what do you mean? The key is Wahid. Who is Wahid? Ya mana tahu lah, namanya sekretaris 3 nih Menteri Luar Negeri ya. Kalau saya lihatnya kan setengah Kemenlu itu udah setengah dewa tuh lah. Kan. Nah, who is Wahid? Dia bilang, oh, he's my colleague. No, Greg is his best friend. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang ke saya, Greg, Wahid, I'm pro Indonesia. Tapi you know I'm a journalist. Dia bilang. Jadi pernah suatu ketika koran di Australia itu agak haluannya tuh menengah ke kanan, jadi center right. Biasanya center right agak lumayan dengan kita. Nah, suatu ketika ada tulisan dari left wing, namanya saya lupa namanya, saya lupa dah. Jadi tulisannya jelek sekali. Saya telepon sama dia, Greg, kamu kenal Les Humphrey ya, saya ingat. Kamu tulisan Les Humphrey ada di tempat Wahid ya, you have to understand Wahid. Dia bilang, kenapa? Ini koran saya ini kan jualan juga, Wahid. Kalau semuanya nanti kita nggak laku gitu. Jadi ya akhirnya saya ketawa aja ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus tahu. Kalau enggak, kita marah itu. Kalau kita lapor ke Jakarta padanya, wah ini harus dikontrol, nih, cekal gitu kan gitu. Nah kalau kita enggak pernah di lapangan, saya bilang that's the media. Wahid, kalau saya sebagai wartawan, you harus tahu. Ya kadang-kadang, no problem saya bilang. Jadi kalaupun dia agak kritik, dia halus gitu ya. It's okay for me gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang background saya akhirnya banyak karir di penerangan. Tapi setelah saya akhirnya jadi kepala perwakilan di ini, saya ambil jalur ekonomi. Jadi sekarang tuh misalnya di Rusia ya, itu luar biasa ya Bu Weka. Terus saya agak Ki Anom Suroto itu sempat menangis waktu tampil wayang pertama kali di Rusia itu adalah Ki Anom. Yang gamel itu orang Rusia baru belajar 1,5 tahun sudah bisa live. Orang Jawa aja susah. Jadi betul, saya pernah belajar gamelan give up saya. Etos belajarnya ya Pak Wahid. Betul. Gamelan Jawa itu aneh, makin pelan makin sulit. Ya enggak? Jadi ini Rusia narinya juga Jadi saya tuh ada satu misi ya, di awal buku saya tulis gitu. Saya dulu cita-cita nggak pernah pengen jadi diplomat, itu nggak tahu menurut saya orang kampung ya. Jadi saya cita-citanya dulu apa? Jadi dalang. Ya, jadi pengen jadi. Kenapa dalang? Dalang itu zaman dulu tuh selebritis ya. Dan istrinya lebih dari satu, cantik-cantik gitu loh. Jadi saya tuh sampai bikin wayang sendiri, kopiak sendiri gitu. Tapi saya enggak punya bakat jadi. Berarti saya enggak punya bakat poligami nih kelihatannya gitu kan. Tapi apa yang saya lakukan? Selama saya jadi kepala perwakilan, saya tampilkan gamelan dan wayang di tempat yang prestis.
Di Melbourne itu dulu yang wayang gamelan nonton acak-acak kita sendiri gitu loh. Jadi saya tampil di National Gallery of Victoria. Itu ternyata begitu tampil heboh itu. Nggak ada musik tradisional ya. Nggak ada musik tradisional. Iya. Apa status FB-nya Pak Wahid kan. Jadi saya sangat excited juga. Iya. Ya terakhir kan di Moskow itu ya Bu ya, itu 2 tahun yang lalu itu pertama kalinya gamelan bahkan di Indonesia aja enggak ya, fashion show itu musik barat biasanya, ini gamelan, dan mereka minta dipisah dari dalam. Karena apa? Karena kita juga banyak motif-motif batik itu. Jadi setelah festival banyak itu ada di Facebook saya juga ya, motif-motif batik. Jadi di Abu Dhabi itu saya tampilkan gamelan di Abu Dhabi Theater dan Dubai Global Village. Itu orang heran-heran sampai dipegang, is it magic? No, this is not magic. Jadi karena suaranya kok macam-macam gitu loh. Jadi orang Arab sampai akhirnya ada sekolah sehat. Iya. Iya, itu luar biasa. Itu tidak ada musik selengkap gamelan musik tradisional di dunia itu ya. Saya tuh pernah makanya waktu di Rusia, saya diundang musik konser di sana, memang penggemar musik ya. Itu Cina, Jepang kan paling berbab ya, drum. Kita hanya punya waktu 3 menit lagi. Oh, oke. Oh ya. Ya jadi masih ada yang tanya enggak ya? Ya jelas. Ya rela ya ini. Ya kalau kita masih mau Pak Wahid nih. Kalau ya baca bukunya lah gitu ya. Iya. Jadi pemirsa WK dan Indah Talk, ini ada bukunya Pak Wahid, Diplomasi Ringan dan Lucu, semuanya menarik. Saya baca buku ini memang sampai saya tadi ngobrol juga sama Mbak Indah gitu kan. Seru kan Mbak Indah? Iya, seru banget. Ini Bu Alida bilang lanjut. Wah, menarik, menarik banget kata Bu Alida Basir. Oke, Pak Wahid, rasanya kita sayang banget nih. Dan akan kita ngobrol lagi. Dan boleh. Sempat kayaknya bisa nanya sama Pak Hajrianto ya Mbak Indah. Oh iya Pak. Ya, terus sahabat saya itu teman baik saya, beliau dari sastra juga beliau itu. Ya. Minggu lalu kita ngobrol tentang Libanon Pak Hajrianto, dan itu seru sekali, dan nanti mungkin akan WK dan Indah Talk akan mengundang juga Pak Hajrianto juga. Oke, terima kasih banyak Pak Wahid. Masih Bu Linda, masih Pak WK. Pemirsa, terima kasih banyak. Ya, insya Allah minggu depan kita akan ngobrolin soal diplomasi kebudayaan, Pak. Oh, boleh. Banyak saya bisa cerita itu. Baik, terima kasih banyak, dan semoga semua bermanfaat. Dan bagaimana kita berdiplomasi, dan selalu tadi dipesankan oleh Pak Wahid, there is always local wisdom yang bisa kita gunakan dalam berdiplomasi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Malam. WK, makasih Pak. Masih banyak ya Pak. WK, makasih ya. Sudah promosikan buku saya. Salam Magelang. Seru banget. Ya, makasih. Bye. Bye.